Dan saya berikan kabar baik ya. Saya berikan kabar baik. Saya mau berakhir, kisaran 15 menit lagi. Perhatikan. Kabar baiknya, setiap amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat, tapi langsung dibawa naik, disampaikan kepada Allah oleh para malaikat. Allah itu sudah tahu, sudah maha tahu sebelum disampaikan, akan dikerjakan, setelah dikerjakan, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dalam pengetahuannya. Tapi yang paling penting, An-Nasai nomor hadis 2357 ini. Ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah, ya, lima waraka, kenapa saya sering lihat anda puasa banyak di bulan Sya'ban? Ya? Apa kata Nabi? Lihat kalimatnya, dzalika syahrun yaghfulu fihi an-nas. Itu adalah bulan yang sering orang lalai untuk mengerjakan amal saleh. Karena Rajab biasanya berangkat ibadah, Ramadan ibadah, Sya'ban mulai istirahat, sehingga tidak ada persiapan ke Ramadan. Tapi yang paling menarik, lihat kalimat setelahnya, wasyahran turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan di bulan itu, khusus bulan itu amalan-amalan itu setiap dikerjakan diangkat, disampaikan, disebutkan kepada Allah. Nah, baik disebutkan kencang kayak tadi ataupun tidak, itu sama, diangkat. Jadi kalau ya nggak apa-apa, itu bahasa anak-anak ya. Jadi kalau misal kita baca Al-Quran tadi ya, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Anda baca di bulan Rajab misalnya, atau Jumadal Tsani, Jumadal Akhirah, ya, atau di bulan Al-Muharram, itu bacaan Anda hanya akan dituliskan. Alif Lam Mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Dituliskan di kitab Anda khusus. Nanti di akhirat ditampakkan, diperlihatkan pada kita pahala kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik diperlihatkan. Bahkan kitabnya juga ditunjukkan, dipegang oleh kita. Quran surah 17 tadi, ayat ke-13 sampai 15 kan? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitab kamu, silakan baca. Cukuplah hisab kamu terjadi saat ini sesuai dengan amalan kamu. Anda pernah baca Quran sekian ayat, dituliskan, Anda pegang. Tapi demi Allah saya katakan, lewat lisan Nabi, Sya'ban tidak. Begitu Anda baca Al-Quran, misal Anda bacakan begini, Alif Lam Mim, seketika bukan hanya dituliskan, tapi disampaikan oleh para malaikat. Ya Allah, si fulan baca surah ini. Ya Allah, si fulan bacakan ini. Ya Allah, si fulan kerjakan ini. Ya Allah, Masya Allah. Itu berebut nama-nama hamba Allah yang beramal disebutkan di hadapan Allah. Saya mau gambarkan gini ya. Kalau ada situasi seperti ini, saya panggil 1-2 anak. Si fulan, maju. Bapak ibu sekalian, Masya Allah, ini anak-anak yang sangat baik, mengerjakan ini, contoh bagi yang lainnya. Kira-kira senang nggak anak itu? Senang. Orang tuanya senang tidak? Luar biasa senang. Jadi bayangkan, disebutkan di hadapan manusia saja begitu senangnya. Nggak usah disebut, dituliskan di majalah. Anda bikin buletin misalnya kan, tuliskan, keluarga teladan, begini, sebarkan ke masyarakat, diketahui. Masya Allah, jadi contoh bagi yang lain. Senang tidak? Senang, padahal mungkin itu cuma buletin RT yang bikin Anda juga gitu kan, dan sebagainya, dibaca di lingkungan sekitaran. Tapi ada perasaan bahagia di situ. Ya, ketika nama kita disebutkan dalam kebaikan. Maka bagaimana ketika nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini. Nabi saja itu berlomba untuk bisa disebutkan. Kata beliau, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya sangat bahagia ketika saya disebutkan nama saya, diangkat amalan saya sedang puasa. Karena kenapa Nabi pilih puasa? Karena umumnya orang-orang puasa akan cenderung mengerjakan amalan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak puasa. Silakan, sunnahnya bisa kerjakan, baca Qurannya dilakukan dan sebagainya. Sehingga ketika dikerjakan banyak disebutkan, ya Allah, si fulan. Pertanyaan saya, sampai hari ke-13 ini, amal apa yang sudah Anda kerjakan sehingga nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, menjadi banyak lemasnya, jadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya. Ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali.
Ya kan yang paling menarik gini, habis sahur lihat kapan buka, habis buka kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, Nabi SAW itu saat masuk bulan Sya'ban punya kebiasaan meningkatkan amalan beliau. Beliau juga mencontohkan langsung kepada kita ya bagaimana beliau meningkatkan amalannya, dan amalan yang spesifik yang banyak dikerjakan oleh Nabi SAW itu ternyata puasa. Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran. Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa. Sementara di Sya'ban bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab. Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa. Ketika dikonfirmasi, khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid, Nabi menjawab apa? Kata Nabi, bulan Sya'ban itu yang kalian banyak tanya kenapa aku puasa, kenapa aku meningkatkan ibadah. Bulan itu, Sya'ban itu sebetulnya agung. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Sya'ban juga punya keistimewaan yang sangat istimewa, seperti Rajab punya keistimewaan, seperti Ramadan lebih istimewa lagi. Kata Nabi, banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, di bulan itu amal-amal kita pada saat itu secara langsung itu dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, gak dilaporkan pun Allah sudah tahu. Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Maka kata Nabi, aku sangat menginginkan saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nabi yang ma'sum, Nabi yang paling takwa, kan? Nabi yang paling dekat dengan Allah, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga, inna a'tainakal kautsar, dan sebagainya. Masih mencoba meningkatkan kualitasnya sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah ketika tiba masa Sya'ban itu. Dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tingginya. Ya, apa itu? Itu puasa. Dalam puasa kita akan terbiasa menjaga dua hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal soleh untuk ditingkatkan. Yang kedua, menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa, yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik, disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan hamba mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan, Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa. Itu salah satunya rahasia terbesarnya diangkat dan disampaikannya amalan langsung seorang hamba.